Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam sapaan pagi Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Rabu 2 Agustus tahun 2023. Bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan salam sejahtera dari Tuhan bagi kita semua. Jemaat yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini Engkau memperkenankan kami lagi untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang menyapa kami, agar supaya kami tetap hidup menunaikan tugas dari Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Teristimewa hari yang kami akan jalani ini. Karena itu, ya Roh Kudus, biarlah firman-Mu ini dapat kami dengar dan menyapa hidup kami, sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami siap mendengar-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32 berbunyi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, tema firman Tuhan yang akan menyapa kita, tunaikan tugasmu. Dalam bahasa Toraja berbunyi, sunduni tu pasanan tengkomu. Sidang jemaat yang kekasih, sesawi adalah sejenis sawi-sawian yang ukuran bijinya sebesar kepala peniti. Meskipun termasuk tanaman perdu, tetapi tanaman ini ternyata dapat tumbuh hingga 3,6 meter. Kerajaan Allah diumpamakan bagai biji sesawi yang sangat kecil. Namun apabila ia ditaburkan, maka ia akan tumbuh berkali-kali lipat. Perumpamaan ini menggambarkan kerajaan Allah sebagai kerajaan kasih karunia yang melingkupi segenap orang yang telah ditebus dalam Kristus, sehingga semakin bertambah-tambah orang yang percaya karena menyaksikan kehidupan orang beriman yang menggambarkan kebenaran Injil. Saudara, setiap orang Kristen diutus dan diberi tanggung jawab menaburkan Injil Kerajaan Allah melalui berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bergereja. Pengajaran-pengajaran sederhana bagi anggota keluarga agar meneladani sikap Kristus melalui tutur kata dan perbuatan. Pekerjaan adalah salah satu cara menaburkan Injil Kerajaan Allah. Selalu ada tantangan dan hambatan dalam mengangkat tugas menabur Injil. Namun perutusan kita menjadi pemberita Injil adalah kewajiban istimewa yang sesungguhnya nikmat. Maka setiap kita orang percaya perlu memohon pada Allah sang pemilik tugas ini agar kita dilindungi dan diteguhkan, karena Allah dapat menggunakan iman kita yang kecil untuk bisa tumbuh menjadi berkali-kali lipat menyokong tugas penginjilan.
Kita semua diutus untuk memberitakan Injil sebagaimana amanat agung Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Demikianlah sidang jemaat, firman Tuhan telah menyapa kita. Biarlah kita diberkati oleh firman Tuhan ini dalam menjalani hidup hari ini, melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini sebelum menjalani hidup kami, Engkau mengingatkan kami agar supaya tugas daripadamu atau tanggung jawab daripadamu dapat kami tunaikan atau lakukan dengan baik. Teristimewa untuk selalu menjadikan hidup kami sebagai surat-surat-Mu yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang, yang dapat dilihat oleh banyak orang, sehingga Engkau semakin dikenal, Injilmu semakin terberitakan secara luas, dan namamu terus dimuliakan. Ya Bapa, biarlah kami terus menjadi alat-Mu yang baik, mengajarkan kebenaran-Mu melalui sebagian atau seluruh hidup kami. Tuntun kami senantiasa Tuhan, dan biarlah namamu dimuliakan selalu. Iya Bapa di surga, bahwa Engkau Allah yang baik, dan ya Roh Kudus, Engkau penuh hikmat, dan ya Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat. Kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau memperdengarkan firman-Mu, tapi juga Engkau telah menyatakan berkat-Mu yang luar biasa melalui pertambahan usia beberapa orang yang kami kasihi, yaitu Ibu Yohana Payung, Stevi, Ibu Yustiani Padatu, dan Bapak Victor Melolo. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk mereka ya Bapa. Biarlah melalui kehidupan mereka yang Engkau berkati ini melalui pertambahan umur, tugas-tugas mereka dapat mereka tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan menjadikan hidup mereka sebagai berita Injil bagi banyak orang. Tuhan Bapa di surga, pelihara kami juga terus, agar supaya hari-hari kami dapat kami jalani secara khusus untuk menjalani hari ini. Dalam berbagai kesibukan di tempat kerja, Tuhan terus melindungi kami dalam kami mengerjakan usaha-usaha atau mengelola usaha-usaha yang Kau karuniakan. Biarlah kami lakukan dengan baik, dan dari dalam pekerjaan serta usaha itu berkat-Mu mengalir untuk kami pakai bersama keluarga kami. Engkau juga terus memberkati orang-orang tua kami yang lanjut usia, beri mereka semangat. Demikian juga Tuhan, kekasih-kekasih kami yang sakit, entah di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan, kami terus bermohon, Engkaulah sumber kehidupan dan kesembuhan. Biarlah Engkau nyatakan kesembuhan itu kepada mereka. Beri mereka kesabaran untuk dirawat, dan keluarga serta para medis yang merawat, biarlah mereka tetap tabah dan mereka menjadi alat Tuhan untuk kesembuhan orang-orang yang kami kasih bersama. Juga keluarga kami yang jauh, Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka. Karena itu biarlah mereka juga beroleh kesembuhan serta semangat bagi keluarga kami yang sakit, yang jauh dari kami. Tuhan Bapa di surga, Engkau berkati kami menjalani hari ini, khususnya anak-anak kami juga yang terus berjuang dalam dunia pendidikan atau yang sementara mencari pekerjaan sebagai bekal masa depan mereka.
kepadamu Bapa di surga. Kami terus memohon kasih untuk kehidupan keluarga kami. Banyak rintangan dan tantangan, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Demikian juga saudara-saudara kami, anak-anak kami yang rindu membangun rumah tangga. Tuhan kiranya membuka jalan bagi mereka seturut kehendak-Mu. Ada banyak pergumulan yang kami temui Tuhan dalam menjalani hidup ini, baik secara hukum, ekonomi, masa depan. Kiranya itu tidak membuat kami tidak menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami yakin Engkaulah Allah masa depan kami, dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan kasih dan berkat-berkat-Mu. Karena itu, baik kami maupun keluarga kami yang jauh, biarlah kasih-Mu terus berlimpah-limpah untuk kami, juga untuk sesama kami, khususnya bagi mereka yang miskin, yang menderita, janda duda, dan anak yatim piatu. Kami terus memohon gereja-Mu atau orang-orang percaya kepada-Mu dimanapun berada, biarlah terus menunaikan tugas-Mu dengan baik, ya Tuhan. Pemerintah kami, kiranya Tuhan terus berkati dan mampukan menjalankan tugas-tugas mereka sebagai alat-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini biarlah kami jalani dengan selalu menunaikan tugas daripada-Mu dengan baik dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita tunaikan tugas kita hari ini dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan ini sungguh-sungguh meyakinkan kita bahwa kita akan menjalani hari ini dengan baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan menyertai kita selalu. Selamat.